Dengarkan baik-baik. Soal diulang satu kali. Soal pertama. Apa yang dimaksud dengan niat? Niat adalah perbuatan yang dikerjakan secara bersamaan. Ulangi. Niat adalah perbuatan yang dikerjakan secara bersamaan. Kurang tepat. Lempar ke kelompok 2C. Niat adalah sesuatu yang bersamaan dengan perbuatan. Ulangi. Niat adalah sesuatu yang dikerjakan dengan bersamaan dengan perbuatannya. Kurang tepat. Dilempar kepada 3B. Udah. Gak bisa. Kasih ini. Sesuatu perkataan bersamaan dengan perbuatan. Ulangi. Niat adalah suatu perkataan yang bersamaan dengan perbuatan. Kurang tepat. Kelompok 1A. Bayan. Bayan. Pas. Soal selanjutnya. Sebutkan 5 macam benda najis. Bangkai kecuali mayat, ikan dan belalang. Nanah, muntah, kotoran binatang, sesuatu yang keluar dari kubur atau dubur. 100 untuk 3C. Apa sih? Orang 3C. Gak bisa kayak gitu. Kan mereka gak ada jawab. Biar aja lah. Sempurnakan hadis berikut ini. حدثنا أزهار بن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه. Soal dilempar pada kelas 2C. Pas. Dilempar 3B. Dilempar pada 1A. Soal selanjutnya. Salah satu kitab yang terkait dengan ilmu tarikh Al-Ruwat adalah kitab Tarikhun Nisaburi. Siapakah nama penyusun kitab tersebut? Pas. Lempar kedua C. Al-Hakim Al-Nisaburi. 100 untuk kelas 2C. Soal berikutnya. Dengar baik-baik ya. Enggak ada pengulangan.
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, seharusnya kita menegakkan keadilan, kebaikan, menyantuni karib kerabat, menjauhi kemungkaran dan kesesatan. Selain itu juga harus memenuhi janji dan menegakkannya. Janganlah kita seperti orang yang menenun kain yang ditata rapi, lalu dikacaukan dan dirusakkannya. Hal demikian itu dipesankan dalam Al-Quran. Bacakan ayatnya. Pas. Dilempar ke 2C, dilempar ke 3B, dilempar ke 1A. Apanya kalian nih? Soal untuk kelas 2C. Ayo, ayo. Apa nih ya? Bagus kok. Dengarkan baik-baik. Robit. Penegakan hukum harus dilakukan dengan benar dan seadil-adilnya. Allah memerintahkan manusia agar menyampaikan amanah itu kepada yang berhak dan menegakkan hukum seadil-adilnya. Bacakan ayat tentang perintah menunaikan amanah kepada yang berhak dan penerapan hukum kepada manusia secara adil. 3B. 1A. 3C. Soal selanjutnya, perhatikan berkenaan dengan apa atau siapa yang berikut ini dan apa kisah yang terkandung di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ayat ini berhubungan dengan iblis yang menggoda Nabi Adam alaihissalam dengan bersumpah bahwasanya ia mengklaim diri sebagai penasehat Nabi Adam dan Hawa. 100 untuk 2C. Yeay. Soal selanjutnya, siapa yang berkata dalam surah Shad ayat 82 sampai 83 ini? Qala fa bi'izzatika Qala fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ayat ini menjelaskan tentang iblis yang bersumpah untuk menyesatkan semua anak Nabi Adam, semua anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan kecuali orang-orang yang termasuk dalam kelompok mukhlasin. 100 untuk 2C. Yeay. 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 Tayyib, soal selanjutnya. Sempurnakan hadis berikut ini. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibn Shihab an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu kana yaqul syarru at-ta'ami ta'amul walimah. Pas. Dilempar kelas 3B. Pas. Pas. Dilempar pada 1A. Pas. Lempar 3C. Pas. Soal selanjutnya. Salah satu kitab yang terkait dengan ilmu tarikh al-ruwat adalah kitab Tarikhul Islam. Siapakah nama penyusun kitab tersebut? Al-Zahabani. Al-Zahabi. 100 untuk 2C.
Soal untuk kelas 3B. Soal pertama. Bersuci yang dilakukan dengan cara mandi, wudhu atau tayamum disebut bersuci dari apa? Bersuci dari hadas. 100 untuk 3B. Yeay. Soal berikutnya. Air laut, danau, dan hujan termasuk air mutlak yang dapat digunakan untuk bersuci karena suci dan mensucikan. Apa istilah yang digunakan dalam ilmu fikih untuk jenis air yang suci dan mensucikan? Tohir wa mutahhir. Ulangi. Tohir wa mutahhir. 100 untuk kelas 3B. Yeay. Yeay. Soal selanjutnya, terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran, yaitu kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yang akan adanya akhirat. Ulangi sekali lagi. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sudah engkau dan diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. 100 untuk 3B. Yeay. Bel baru nampak loh, Mel. Soal selanjutnya, secerdas apapun otak manusia, secanggih apapun teknologi yang dipakai, manusia tetaplah memiliki keterbatasan. Tidak semua hal dapat diteliti dan dipahami oleh logika manusia. Permasalahan ruh misalnya, tak satupun manusia yang dapat memahaminya karena ruh adalah urusan Allah semata. Ilmu yang dimiliki oleh manusia teramat sangat sedikit. Sebutkan ayat yang menjelaskan tentang itu dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 85. Pas. Dilempar ke 1A. Dilempar ke 3C. Hah? Mau jawab. Jangan kasih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu syairallah syahrul haram walau. Lempar ke kelompok 2C. Soal selanjutnya, sempurnakan hadis berikut ini. Haddatsana Muhammad bin Yusuf, haddatsana Sufyanu an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tubashirul mar'atu al-mar'ata fatana'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. 100 untuk 3B. Yeay. Miau miau. Naikkan ke atas, coba naikkan ke atas. Enggak mau, nanti ke zoom lagi. Ini mana sih? Wajahku. Naikkan ke atas. La ilaha illallah. Soal untuk kelas 1A. Tolong dibangunkan kawannya. HP doang naikkan ke atas. Pikir ya dulu, Pak. Tolong dibangunkan kawannya. Yang tengah dah. Yang tengah sih. Kasih dah pulang.
Ini enggak maksudnya terus jangan punya aku ya di miau tuh men. Iya. Ngadepnya lurus aja ke sana. Ih. Pada. Mundurin. Siti, ini dari mana di? Tunggu satu. Bisa ya? Aman kelas 1A? Enggak sama panas tak terbakar muncul. Gak apa, besok di akhirat lebih panas lagi. Soal pertama. Membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, dengan menggunakan air atau batu. Dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah apa? Istinja. 100 untuk Bayan. Yeay. Soal berikutnya. Dengarkan baik-baik. Mau Pak, Aufa. Audiens tolong diam. Oh, 3. Negeri ini memerlukan orang jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Oleh karena itu, kita harus menepati perjanjian apabila berjanji dengan pihak lain. Orang yang tidak menepati janji oleh Al-Quran diumpamakan seperti orang yang menguraikan benangnya setelah dipintal dengan kuat, yang akhirnya menjadi cerai-berai kembali. Bacakan ayatnya. 3C 2C 3B. Terima kasih. Soal berikutnya. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Pas. 3C. Allah mengunci hati dan pendengaran mereka. Allah mengunci hati dan pendengaran mereka pada mereka ada dan mereka akan mendapat azab yang berat. Seratus untuk 3C. Warga 3C. Soal selanjutnya, tolong dijawab persoalannya. Salah satu kitab yang terkait dengan ilmu Tarikh Al-Ruwat adalah kitab Tarikhul Baghdad. Siapa nama penyusun kitab tersebut? Pas. Lempar pada 3C. Lah. Lempar ke 2C. Al-Khatib Al-Baghdad. 100 untuk 2C. Sempurnakan hadis berikut ini. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Sufyan an Amrin an Sa'id bin Jubairin an Ibni Umar anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil mutala'inain hisabikuma 'ala Allah. Pas. Lempar pada 3C. Kedua C. 3B. Selesai. 3C 200. Selesai partai final kita pada sore ini. Total nilainya untuk kelas 3C 200, untuk 2C 500, untuk 3B 400, dan untuk 1A 100 poin.
Gacor, gacor. Gelsi tolong ditotalkan. Kayak tadi kan? Langsung aja. Langsung dihapus aja yang 100-nya itu, langsung digantiin. Di dalam laci Cak tengok. Nih, tumpah air. Atau tajwid. Tak nampak lagi ke? Halo. Sudah lama kita tidak berjumpa. Iya, betul. Tolong perhatikan, Rehan. Jangan ada pilih kasih di sini ya. Sudah? Oke. Untuk soal rebutan, peraturannya masih sama dengan yang sebelumnya. Soal pertama. Itu, Cak Basri. Di antara fungsi diturunkannya Al-Quran adalah agar kita menerapkannya sebagai hukum di antara manusia, seperti yang ditunjukkan Allah. Bacakan ayatnya. 3B. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima aradallahu wala taqulil khainina khasima. Kurang tepat dikurangi 100. Aduh. 3B. Ya. Nampak Lan. Ya. Ya. Lan. Ya. Ini rebutan ya? Oke, soal selanjutnya. Jelaskan perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Coba Ren. 3. 3B. 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 Al-Quran, lafaz dan maknanya bersumber dari Allah. Sedangkan hadis qudsi, makna atau substansinya dari Allah. Lafaz, redaksi lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. 100 untuk 3B. Soal berikutnya. Dikasih satu lagi, banyak satu. Ngebom-bom lah. Takut loh. Sebutkan perbedaan mendasar objek kajian ilmu tajwid dan ilmu qiraat. 3C. Yeay. Ilmu tajwid objeknya adalah huruf Al-Quran, sedangkan ilmu qiraat objeknya adalah kalimat Al-Quran. 100 untuk 3C. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan mustahak huruf? 3B. Ya. Ya, 3B. Panik kuat dong. 3B. Bisa loh. Huruf ialah sifat-sifat baru yang muncul
dari sifat zatiah masing-masing huruf, seperti menebalkan huruf isti'la dan menipiskan huruf istifal, idgham, iqlab, ikhfa, izhar dan lain sebagainya. 100 untuk 3B. Ye lembek. Sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fit dunya wal akhirah. Satu, dua, 5. Tiga. tiga. Soal selanjutnya, sempurnakan ayat berikut ini. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Kan udah nahan. Tokok mus. Pokok kan. Satu, dua, Tiga. tiga. Tetot. Jaga itu Pak Ana. Jaga itu. Siapa nama penulis kitab ilmu hadis Taisir Mustalah Hadis? Tokok mus. 2C. Ulang soal. Udah kayak gitu. Wes. 3B. Dr. Mahmud Tahan. 100 untuk 3B. Tidak ada pengulangan soal. Meminta pengulangan soal dikurangi 100. Untung belum dikurangin. Mak, Pak Lan. Salah satu kitab yang terkait dengan ilmu tarikh al-ruwat adalah kitab At-Tarikhul Kabir. Siapakah nama penyusun kitab tersebut? Mumus. 2C. Yay. Yay. Mik. Lupa kali. Muhammad bin Ibrahim al-Bukhari. Dikurangi 100 untuk 2C. Jawaban betul Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Soal selanjutnya. Cepat Mumus. Apa yang disebut dengan wajib akli? 3B. Kece kali noko ini. Mik. Wajib akli ya, sesuatu yang ketiadaannya tidak dibenarkan oleh akal sehat, sesuatu yang pasti ada, sehingga akal tidak membenarkan jika dikatakan tidak ada. Ulangi sekali lagi. Sesuatu yang ketiadaannya tidak dapat dibenarkan oleh akal sehat, sesuatu yang pasti ada, sehingga akal tidak membenarkan jika dikatakan tidak ada. 100 untuk 3B. Soal terakhir. Ba. Ayo, Mumas. Nova Mumus. Jelaskan pengertian tajwid baik secara bahasa maupun secara istilah. 3C dikurangi 100. Soal habis. Oke, inilah hasil final kita untuk Fahmil Quran MTS.
Untuk kelas 3C dengan poin 200 dan 2C dengan poin 400 dan 3B dengan poin 700 dan 1A dengan poin 100. Maka dari itu untuk juara 1 didapatkan oleh kelas 3B dan juara 2 dari kelas 2C dan juara 3 dari kelas 3C. Fahmil Quran MA, silahkan maju. Oke, dengarkan soalnya baik-baik. Kece kan adik-adikku tadi juara 1. Apa? Senang. Iya, apa kabar? Darah aja. Kayak suara masuk dalam situ. Tapi lagi berapa masuk ini? Kali ini final dari CC. Oke, soal pertama, dengarkan baik-baik. CC kelas 5. Tidak ada pengulangan. Kelas 5B juara 1. Apa manfaat dari ilmu mustalah hadis? Manfaat dari ilmu mustalah hadis untuk membedakan antara hadis sahih dan hadis yang lemah atau dhaif. 100 untuk 5B. Soal kedua untuk 5B. Apa yang dimaksud dengan najis mukhalazah? Berilah contoh. Najis mughalazah yaitu najis berat, yakni dari najis hewan babi dan anjing atau anak dari salah satu keduanya atau salah satu dari keduanya. 100 untuk 5B. Soal selanjutnya, sempurnakan hadis berikut ini. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرزي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni nakahtu ba'dahu Abdurrahman bin Zabir Qurraziyah fa inna ma ma'ahu mislu hutbah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allaki turidina an tarji'i ila rifa'ah la hatta yazuqa usailataki wa tazuki usailatahu. 100 untuk kelas 5. Soal selanjutnya, apa yang menjadi objek pembahasan ilmu mustalah hadis? Kelas 5B aja. Yang menjadi objek dari ilmu mustalah hadis yaitu sanad dan matan dari segi diterima atau ditolaknya. 100 untuk kelas 5B. Soal selanjutnya, dengarkan baik-baik, nggak ada pengulangan. Sebagai sesama warga di negara yang beragam agama, suku, dan budayanya, ini kita bersaudara. Ini yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Apalagi sebagai sesama muslim yang sudah sejak lama dikenalkan dengan konsep ukhuwah Islamiyah. Jelas kita ini bersaudara. Rasa persaudaraan itu harus terus dijaga dan dipupuk. Apabila ada kawan kita yang bertengkar atau bermusuhan, maka kewajiban kita adalah mendamaikan mereka. Bacakan ayat menjelaskan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim.
mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. 100 untuk 5B. Soal untuk kelas 6A. Mabe dong. 5B dong. Kali ini 5B dong. Lagi santai nih kawan. Tengok ST ada di meja tuh, kawan. Dengarkan baik-baik. Soal pertama. Salah satu sila dari Pancasila adalah persatuan Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus bersatu walau berbeda suku dan agama. Jika ada konflik antara dua golongan, maka harus segera didamaikan. Dalam proses mendamaikan itu, kita harus bersikap adil dan objektif. Tidak boleh memihak ke salah satu golongan. Anda diminta membacakan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pernyataan tersebut secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tafatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. 100 untuk 6A. Soal selanjutnya, terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada kamu, maka berimanlah sebagaimana orang-orang lain beriman. Lalu mereka berkata, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang akal piciknya itu beriman? Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah otak orang-orang yang picik, orang-orang yang picik pikirannya. Soal dilempar ke 4A. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dan mereka menipu yang beriman. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih karena selalu berdusta. Dilempar ke 5A. Mereka menipu Allah dan orang-orang mukmin. Padahal mereka sebenarnya secara tidak langsung menipu diri mereka sendiri. Ulangi sekali lagi. Mereka menipu orang mukmin, mereka orang-orang kafir menipu Allah dan orang-orang mukmin. Padahal mereka tidak sadar bahwasannya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Kurang tepat, dilempar ke kelas 5B. Wis ini jawab nih. Mereka menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. 100 untuk 5B. Sempurnakan hadis berikut ini. Haddatsana Musaddad, haddatsana Bishrun, haddatsana Khalid an Abi Qilabah an Anas radhiyallahu an. Walau syi'tu an aqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walakin qala as-sunnatu idza tazawwaja al-biqra.
Haddasana. Ini kenapa? 1, Kenapa dia? Mamanya? 2, 3. Soal dan pada kelas 4A. Bismillahirrahmanirrahim. Aqama indaha sab'an wa iza tazawwaja sayyiba aqama indaha salasan. 100 untuk kelas 4A. Di antara kitab-kitab tentang ilmu mustalah hadis adalah kitab Al-Muhaddisul Fasilu Bainar Rawi wal Wa'i. Siapakah penyusun kitab tersebut? Di antara kitab-kitab tentang ilmu mustalah hadis adalah kitab Al-Muhaddisul Fasilu Bainar Rawi wal Wa'i. Siapakah penyusun kitab tersebut? Mana beli? Yusuf Syaraf An-Nawawi. Soal dari pada kelas 4A. Ini bisa nih Repan nih. Al Hasan bin Abdul Rahman Ar-Mahurmuzi. 100 untuk kelas 4A. Bis Repan. Makin kuat analis. Soal selanjutnya. Haddasana Muhammad bin Yusuf. Haddasana Sufyan an Hisham an Abi an Abdullah bin Zam'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajlidu ahadukum imra'atah. Bismillahirrahmanirrahim. Jildul abdi fi akhir yaum. Diulangi. Jildul abdi wa tazawwajaha fi akhir yaum. Soal dilempar. Wih Repan bante Repan. Jangan lupa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Jaladal abdi summa yujami wa fi akhiril yaumi. 100 untuk kelas 4A. Soal untuk 4A. Soal pertama, dengarkan baik-baik. Warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan di hadapan hukum dan mempunyai kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan itu. Pemerintah berkewajiban menciptakan keadilan tersebut. Oleh karena itu, para pemimpin dan pejabat harus menunaikan amanah dan berlaku adil kepada segenap rakyat. Bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. 100 untuk 4A. Soal selanjutnya, terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Mereka perumpamaan seperti mereka yang menyalakan api. Setelah api itu menyala dan menyinari sekelilingnya, Allah melenyapkan sinar yang menerangi mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Ulangi sekali lagi. Perumpamaan seperti mereka yang sedang menyalakan api dan telah api itu menyala dan menyerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan
cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. 100 untuk 4A. Bisnis. Ngeri juga Revan. Tangkapanmu, jeng jeng jeng. Sempurnakan hadis berikut ini. Haddatsana Umar bin Habs, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mas, haddatsana Muslim an Masrukin an Aisyah radhiyallahu anha qalat khayyarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Fakhtarnallahu wa rasulahu falam ya'udda dzalika alaina syai'an. 100 untuk kelas 4A. Sempurnakan hadis berikut ini. Haddatsana Muhammad bin Yusuf, haddatsana Sufyan an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tubashirul mar'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'atu fatan ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. 100 untuk kelas 4A. Salah satu kitab yang terkait dengan ilmu tarikh al-ruwat adalah kitab At-Tibaqatul Kubra. Siapakah nama penyusun kitab tersebut? Ibnu. 100 untuk kelas 4A. Bahaya kan? Panas Asri. Kerja kami enggak itu. Ngapal aja. Kerja kami narakat penasaran. Untuk 5A. Soal selanjutnya untuk kelas 5A. Dalam mendefinisikan tajwid, sebagian ulama membagi tajwid menjadi dua, yaitu tajwid ilmi dan tajwid amali. Apa yang dimaksud dengan tajwid amali? Jatuh tadi. Iya Allah. Sampai kali nih adik-adik dia mau jatuh. 1. Ini lagi mau jepuli tadi. Udah hampir mau gelincir lagi. 2. 3. Soal dilempar pada kelas 5B. Fitri, Jawab. Tajwid amali ialah memperbagus pengucapan huruf dan memperindah kalimatnya dengan cara mengucapkannya sesuai dengan makhraj dan memberikan hak dan mustahaknya. 100 untuk kelas 5B. Kitab Tahzibut Tahzib merupakan salah satu kitab tentang ilmu tarikh al-ruwat. Siapakah penyusun kitab tersebut? Diulangi sekali lagi. Kitab Tahzibut Tahzib merupakan salah satu kitab tentang ilmu tarikh al-ruwat. Siapakah penyusun kitab tersebut? soda Mel. 1. 2. 3. Soal lempar pada kelas 5B. Ibnu Hajar al-Asqalani. 100 untuk kelas 5B. Sangat excited. Kabur. Enggak sih. Sering nggak sih? Soal selanjutnya, sempurnakan hadis berikut ini. Haddatsana Muhammad bin Walid, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Sayyarin Anis-Sya'bi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhaltu lailan. Lempar. Tidak ada. Apa ya kok? 6.
Lempar. 1. Capek ya dilihat. 2. Kapan? 3. Soal dilempar. Fala tadkhul ala ahlika hatta tastahiddal mugibah wa tamtashita sya'isatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa alaika bil kaisi 100 untuk kelas 5. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan najis muhaffafah? Berilah contoh. Apa yang dimaksud dengan najis mughafafah? Ya. Najis mughafafah adalah najis ringan dan cuma satu kategori contohnya, dan cuma kategori kencing bayi laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun dan maupun selain ASI dari ibunya. Ulangi sekali lagi. Najis mughafafah adalah najis yang ringan, dan yang tergolong dalam najis ringan ini adalah kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang ia masih minum ASI dan belum makan apapun selain ASI tersebut. 100 untuk 5A. Soal selanjutnya. Pemimpin merupakan kebutuhan demi tertibnya masyarakat. Al-Quran memerintahkan kita untuk menaati pemimpin setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika terjadi perselisihan, maka hendaknya dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bacakan ayat yang dimaksud. Dah. Satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulihi in kuntum mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Udah selesai? Maaf nggak dengar tadi. Dia benar kayaknya, tapi kayak gitu lamain gitu baru Ulangi. Ulangi sekali lagi. apa lagi nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faraddu ila Allahi wa rasulihi in kuntum mu'minina billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kurang tepat. Lempar ke 5B. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dilurusin aja. Nih. Ya. Ya ayyuhallazina amanu uti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsanut ta'wila. 100 untuk 5B. Kemenangan di depan mata, gengs. Udah berapa tuh, Ting? Soal paket sudah habis, lanjut ke soal rebutan. Silakan ditotalkan. Untuk 5B dengan jumlah poin 1000 dan 6A dengan jumlah poin 100
Dan 4A dengan jumlah poin 800. Yeay. Dan 5A dengan jumlah poin 1000. 100. Nah, kita masuk kepada soal rebutan. Pegang paturan Tuhan. Gak kebayang status dikurangin dulu aku. Oke. Repan, jangan tambah Panitia tolong perhatikan baik-baik. Untuk soal rebutan hanya 10 soal saja. Hilda. Ya. Hilda. Jika salah menjawab maka dikurangi 100, dan jika soalnya belum selesai dibacakan kemudian mengetok batunya maka dikurangi 100. Oke, soal pertama. Dengarkan baik-baik. Tidak ada pengulangan. Al-Quran berlaku di semua tempat dan semua waktu. Apa istilah yang digunakan untuk menyebutkan hal tersebut? 6A. Tolong mic-nya. Mic-nya tolong. Al-Quran lisolih fi kulli zaman wa kulli makan. Ulangi sekali lagi. Al-Quran lisolih Al-Quran lisolih likulli soleh Al-Quran lisolih fi kulli zaman wa makan. 6A dikurangi 100. Jawabannya Al-Quran soleh li kulli zaman wa makan. Ya enggak. Ustaz apa-apa nih. Oke, soal berikutnya. Perhatikan berkenaan dengan apa atau siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang terkandung di dalamnya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 5B. Doa ini merupakan ungkapan penyesalan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah melanggar larangan Allah, mengikuti godaan setan, mendekati pohon larangan Allah. Jawabannya betul. 100 untuk 5B. Soal ke 3. Audiens harap diam. Harap diam. Selain surah Al-Muzammil ayat 4, ada ayat lain yang menjelaskan tentang ketentuan membaca Al-Quran dengan tertil. Bacakan ayat yang dimaksud. Wes. 6A. Surat Al-Furqan ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhi laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Ulang sekali lagi. Ada yang kurang? Dan ada yang ngomong mana? Enggak.
وقال الذين لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Jawabannya kurang lengkap, dikurangi 100. Soal selanjutnya. Gak apa-apa lah. Ayo semangat dong. Kafarunya tinggal tadi. Secara praktek, membaca Al-Quran dengan tajwid berasal dari Rasulullah. Tetapi secara teori berupa kaidah-kaidah dan persoalan ilmiahnya bukan dari Rasulullah. Tentang siapa peletak dasar teori ilmu tajwid tersebut, ulama masih berbeda pendapat. Sebutkan 2 tokoh yang oleh ulama dianggap sebagai peletak dasar teori ilmu tajwid itu. Ada yang mukul? Ada yang mukul Ustaz. A dikurangi 100. Aduh Raypan. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Oh Nabi memang loh ya. Sempurnakan ayat berikut ini. Dapat aja 200 serius. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. 100 untuk 5B. Balance. Soal selanjutnya. Sempurnakan ayat berikut ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Belum lagi. La ilaha illallah. 3 semua tuh. 3 semua itu. 3 orang ini semua nih. 3 semua ya? 3 Ustaz. Kelas 6A, kelas 4A, kelas 5A dikurangi 100. Ayo. Samanya. Harus jadi. Itu semangat. Aduh Raypan. Gen sih -2. Soal selanjutnya, di antara fungsi diturunkannya Al-Quran adalah agar kita menerapkannya sebagai hukum di antara manusia seperti yang ditunjukkan Allah. Bacakan ayatnya. Kelas 5B. 5B. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la takul lil khainina khasima. 100 untuk kelas 5B. Kalian beli sate lah. Aku beli yang bandar. Kapan air disebut sebagai air yang banyak dan air yang sedikit menurut ulama fikih? 6A. Disebut air banyak ketika mencapai 2 kula atau lebih, dan disebut air sedikit ketika kurang dari 2 kula. Catatan konversi ke dalam 2 kula ke liter berbeda-beda. Menurut Imam An-Nawawi sebanyak 174,58 liter. Menurut Imam Ar-Rafi'i 176,245 liter. Menurut ulama Irak sebanyak 255,325 liter. Dan mayoritas ulama sebanyak 216 liter. 100 untuk kelas 6A.
Yang juara 3 siapa? 100 untuk kelas 6A. Masih kurang loh itu. Minnya hapus ya? Min 100 berarti kan minus 200. Itu enggak itu. Hitung lah. Wow, dibayar utangnya. Enggak asik lah. Soal selanjutnya. Enggak asik lah. Enggak asik kan? Ternyata juara 3-nya orang bisa enggak? Iyalah kayak gitu. Misalnya minus 200. Kalau kebayar 1 ya minus 100 ya gitu. Di antara kitab-kitab tentang ilmu mustalah hadis adalah kitab Al-Jami'ul Akhlaq li Ahlakir Rawi wa Adabis Sami'. Siapakah yang Kelas 6A dikurangi 100. Baik lah. 5B dikurangi 100. Minus 200. Tadi kan enggak ada loh. Enggak ada loh. Tadi tuh sih udah ngasih batu ke si Tria. Enggak ada nokok doh. Mana dengan? Tapi yang pengamat. Enggak, masih tidak dikurangi. Tidak jadi dikurangi. Panas ya nih. Weh, Panas. Soal berikutnya. Perhatikan baik-baik. Panas. Nah, yang Masa gitu. Gelsi tolong duduk minumnya. apa yang dimaksud dengan hadas? Kelas 6A. Pakai nih. Sesuatu yang menyebabkan seseorang wajib berwudu atau mandi sebelum melakukan ibadah tertentu. 100 untuk kelas 6A. Soal terakhir. Terakhir tuh. Dua-duanya orang itu. Soal terakhir. Terus lah. Apa jawaban orang ini? Jak suruh api yang ini. Baik. Jelaskan perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. 6A. Al-Quran ialah lafaz dan maknanya dari Allah, sedangkan hadis qudsi makna substansinya dari Allah dan lafaznya makna redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. 100 untuk kelas 6A. Oke, soalnya sudah habis. Jadi kita mendapatkan juara 1 dan juara 2. Dan untuk juara 3 akan kita adu lagi. 6A dengan 5A. Yaitu 6A dengan 5A. Berapa soal? 5. Dengan 5 soal. Oke. Repan. Inter. Ganggu lo dia. Tegas. Adek siapa? Beli siapa? Tegas. Maksudnya? Intannya. Masa iya? Apa nih gimana? Masa iya? Soto 20 tahu. 20 berarti waktu MTR. Iya. Ini gratis. Ini juga aku juga. Ini enggak beneran loh, orang ini beli. Ini aku mau. Lomba cecek lah, Bre. Aku mau. Ini yang mau masuk. Mau. Peraturan sama seperti soal rebutan. Terus dia pepe kan ya, ada jalan dia. Dengarkan baik-baik soal pertama.
membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, dengan menggunakan air atau batu. Dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah apa? 6A. Istinja-nya. Istinja. 100 untuk kelas 6A. 100 untuk kelas 6A. Apa? Tadi kan tepuk tangan. Soal kedua. Jangan panas. Jangan main panas. Sebutkan 5 di antara syarat wudhu. 5. 5. Hidup. Yang pertama, dia beragama Islam. Yang kedua, tamyiz, suci suci dari hadas besar, melahirkan air kepada seluruh anggota badan, menggunakan air yang suci yang menyucikan. 100 untuk 5A. Motu. Ya, pejabat kan. Ayo kelas 6A, kelas 6. Kurusnya aja berlebih sama dia. Tapi ini seru, geng. Gerar. Soal selanjutnya. Keadilan adalah poros masalah kemasyarakatan. Negara akan hancur bila dihuni penduduk negeri yang tidak menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam menegakkan keadilan hukum, para aparat hukum hendaknya benar-benar objektif. Tidak boleh menetapkan hukum karena dilandasi rasa benci, takut atau segan atau senang. Allah memperingatkan kita untuk berbuat adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bacakan ayat yang menyatakan hal tersebut. Kasih Ma. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru dikurangi 100. Misalnya berapa? 3. Habis. Udah, kelas 6 senang nih. Soal selanjutnya, seluruh ayat Al-Quran berstatus qat'i al-wurud, sementara hadis berstatus zanni al-wurud, kecuali satu jenis hadis. Jenis hadis manakah yang berstatus qat'i al-wurud? 5A. 100 untuk kelas 5A. Ya Allah. Soal terakhir. Sempurnakan ayat berikut ini. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum. 6A. Jangan sampai. Tolong dong.
Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaraw bihi law kanu ya'lamun. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Walau annahum Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqaw lamatubatum min 'indillahi khair. Aduh. Minus 100. Oke, soal sudah habis. Maka dari itu kita mendapatkan juara 3 pada lomba Fahmil Quran MA, yakni kelas 5A dengan poin 100. Kemudian juara 2 dengan poin 600 yaitu 4A. Dan juara 1 dengan poin 1300 dari kelas 5B. Terima kasih pada seluruh peserta, silakan kembali.